Ustadz ditanya, Ustadz bagaimana kita tahu benar atau tidak? Parameternya tentu Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti pemahaman mereka akan para sahabat Rasul yang disebut dengan salafus sholih itu. Ya, nomor 1 ayat 60. Mereka mengaku beriman mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan mereka juga masih mengikuti hukum dengan tauhid tadi. Apa tauhid? Kullu ma'ubida min dunillah, itu kata Imam Malik bin Anas. Apa tauhid? Apa saja yang dipatuhi, apa saja yang diibadahi selain dari Allah, itu tauhid. Definisi yang diberikan oleh Imam Malik bin Anas yang kita kenal madhab Maliki namanya. Apa saja, semuanya yang dipatuhi selain dari Allah dengan mengalahkan kebenaran Allah Ta'ala, itu tauhid namanya. Dan setan, tadi dikatakan setan ternyata ingin supaya manusia itu tersesat dari kesesatan yang sejauh-jauhnya. Taib, ayat 61 sekarang. Ayat 60 saya ulang. Tidak sedikit orang yang mengaku saya ikut Allah. Hanya pengakuan. Walaupun secara kenyataan dohirnya enggak. Masih ikut Allah, ikut yang lain, ikut Allah, ikut yang lain. Ikut Allah ketika sholat. Cari rizki, ikut yang lain. Cari peruntungan, ikut yang lain. Sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya ke Allah, bacaannya itu. Tapi ketika acara mantenan ikut yang lain, hajatan ikut yang, pokoknya banyak ikut yang lain lah. Variabelnya banyak, variabelnya banyak sekali. Jadi tadi yang saya katakan, maka Allah menamai yang diikuti selain dari Allah dengan mengalahkan ketaatan kepada Allah, itu Tuhan-Tuhan buat mereka. Dan itu sangat banyak. Taib, ayat 61. Kata Allah, Muhammad engkau akan melihat orang munafik itu menghalangi mereka dari jalan yang benar dengan penghalangan yang sekuat-kuatnya. Orang munafik itu menghalangi jalannya Rasul, jalannya mukmin. Tidak suka kalau ada yang benar itu ditegakkan. Ada saja sebutannya. Dulu itu zamannya Rasul datang. Jangankan sebelum Rasul Muhammad, sebelum Rasul Muhammad datang, Ibrahim itu datang kepada umatnya dan ayahnya. Ibrahim disebut orang yang gila. Kenapa? Yang disampaikan Ibrahim, yang disampaikan Rasul, yang disampaikan semuanya adalah memberangus tata aturan yang sudah dianggap valid oleh umat. Orang yang punya ciri khas ini, orang yang tampilannya ini, mukanya bawahnya ada rambutnya, celananya beda, bukan Muhammad namanya, walaupun namanya Muhammad. Namanya bukan Harun, walaupun dia namanya Harun. Namanya bukan Dzikrullah, enggak. Namanya bukan Wahabi. Kenapa muncul kata itu? Enggak suka. Anak ulang, orang munafik itu sampai kapanpun yasudduna anka tadi, yasudduna anka sududa, mereka akan menghalangi apapun caranya. Tadi sudah dicatat 60, 61 berapa tadi? 62. Saya masuk di 63 sekarang. Oke deh, 63. Masih kaitan dengan mereka, orang yang menghalangi. Silakan langsung masuk 63-nya deh. Perhatikan ayat 63. Penuh dengan syarat dengan tuntunan. Rasul Muhammad dan para rasul yang lain dahulu dihalangi oleh orang-orang munafik. Bahkan ingat, Rasul pernah dengan sendiri mengatakan kepada Umar, saya benci Umar, kata Rasul itu,
manakala bangsa Arab memperbincangkan Muhammad telah membunuh teman sendiri. Siapa itu dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Secara zahir tampilannya apa? Muslim. Tapi sejatinya dia bukan barisan Rasul Muhammad SAW. Mengakunya Muslim, sejatinya tidak. Tapi dia menggerogoti Muslim dari dalam. Ayat yang barusan dibaca menyatakan bahwa mereka orang-orang yang hatinya sakit, penuh dengan kebencian, dengan Islam. Allah tahu Muhammad. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kekotoran, Allah tahu Muhammad. Tapi kata Allah, dikatakan fa'arid anhum, ayat 63. Muhammad, kamu mesti berpaling dari mereka. Jangan kumpuli mereka. Jangan kumpul dengan mereka. Wa'idhum, nasihati mereka. Apa caranya? Yaitu wa kullahum fi anfusihim. Nasihati yang bisa menghujam di dalam dada mereka Muhammad dengan kaulan baligho, dengan perkataan yang akan membekas dalam dada mereka. Munafik saja itu Allah perintah kepada Rasul untuk para penentang Islam, itu Allah perintah kepada Rasul ngomongnya ngomong yang bagus. Jadi saya termasuk pengikut orang yang sekalipun dia jelek, tidak boleh dikatai yang jelek. Jihad yang besar adalah kalimatul haq, mengatakan yang hak di depan pemimpin yang lacur. Tapi perkataan tetap hak, tidak boleh kasar, jelek. Kita ambilkan contoh. Se-Indonesia ini kayaknya tidak ada yang mengatakan seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Itu saja Fir'aun diperintah, dinasehati oleh Musa dan Harun, atas perintah Allah Musa dan Harun itu, supaya dakwai Fir'aun dengan kata apa? Halo, nyambut toh, enggak ditanya surat, nanti tak kasih suratnya. Supaya apa? Musa dan Harun. Itu saja Rasul Musa dan Rasul Harun alaihi wassalam diperintah untuk tutur kata yang qaulun layyinun, tutur kata yang lemah lembut. Tidak lain dari itu. Taib, kembali tadi, Rasul Muhammad diperintahkan untuk menasehati dengan nasihat yang menghujam, nasihat yang membekas dalam kolbu, nasihat yang baik, tutur kata yang baik.